Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Uniku yang dirahmati Allah, dalam sebuah perjalanan kita seringkali mendapati orang-orang yang berakhlak dan orang-orang yang tidak berakhlak. Dalam mencari ilmu sekalipun, kepada guru kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, senantiasa kita harus mengedepankan akhlak kita, akhlakul karimah, adab sopan santun kita. Di sini Bapak akan memberikan sebuah cerita bagaimana seorang santri ataupun seorang siswa ataupun seorang murid yang senantiasa mematuhi ta'zim pada seorang kiainya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah cerita bagaimana seorang santri ta'zim kepada gurunya, hormat kepada kiainya, dan beradab sopan santun dan berakhlak mulia kepada gurunya. Pada suatu hari ada seorang kiai dari sebuah pesantren yang memiliki seorang putri. Dengan dirilah putrinya tersebut mengalami sakit. Sudah dibawa berobat kemanapun dan dimanapun, putri dari kiai ini belum juga bisa sembuh-sembuh. Akhirnya Pak Kiai dalam mimpinya ada sebuah kabar bahwa anak putri Pak Kiai ini bisa sembuh, misalkan menemukan seseorang, yaitu Nabi Khidir. Akhirnya Pak Kiai ini langsung bangun dan langsung mencari seorang santri yang ta'zim kepadanya dan menyuruh santri tersebut, "Wahai santri, saya sebagai gurumu ingin meminta tolong. Minta tolong carikan atau bertemu dengan Nabi Khidir." Lantas jawab santrinya langsung menjawab, "Iya Pak Kiai, saya akan mencarinya." Kemudian si santri ini langsung pergi dan beranjak. Tapi di tengah perjalanan si santri tidak tahu bagaimana ciri-cirinya. Akhirnya balik lagi kepada Pak Kiai ini. "Wahai Pak Kiai, mohon maaf, saya mau bertanya, seperti apakah ciri-cirinya orang tersebut?" Ciri-cirinya yaitu memakai baju serba putih. "Baik Pak Kiai." Kemudian si santri ini langsung pergi dengan pesan dari Pak Kiai, dia harus menyusur sungai yang berada di belakang pondok pesantren itu. Hari demi hari si santri ini berjalan menyusuri sungai. Pada waktu kesempatan, pada waktu suatu itu, di tempat yang dimana di situ ada banyak kuburan, si santri ini terkaget. Dia mendengar suara dari kuburan tua. "Wahai fulan, apakah engkau akan menemui Nabi Khidir?" "Ya, tolong sampaikan salamku. Di sini aku sudah lama."
kenapa saya masih disiksa di alam kubur ini? Baik, kuburan tua, nanti akan saya sampaikan. Kemudian si santri berlanjut pergi dan kemudian bertemu lagi dengan pohon jambu. Di sini pohon jambu langsung, wahai fulan. Si santri juga terkejut. Siapakah itu? Saya ini jambu, ya fulan. Saya pohon jambu. Apakah engkau ingin menemui Nabi Khidir? Ya. Kenapa engkau bertanya seperti itu? Tolong sampaikan salamku. Kenapa saya ini pohon jambu yang berbuah lebat, rasanya manis, tapi tidak ada orang yang mau mengambil buahku ini. Baik, pohon jambu, nanti saya akan sampaikan kepada beliau. Kemudian santri ini melanjutkan perjalanannya lagi. Dan alangkah terkejutnya lagi ketika sampai di sumur tua. Si fulan ini dipanggil, wahai fulan. Nyari-nyari di mana letak suaranya. Wahai fulan, oh ternyata yang bersuara itu adalah sumur tua. Iya sumur tua, ada apa engkau memanggilku? Apakah engkau akan menemui Nabi Khidir? Ya, jawab si santri. Tolong sampaikan salamku. Saya ini sumur tua, memiliki air jernih. Kenapa orang-orang tidak ada yang mau mengambil air dari sumur tua ini? Baik, sumur tua, nanti akan saya sampaikan. Kemudian si santri melanjutkan perjalanannya. Hari demi hari dilewati, minggu demi minggu dilewati, bulan demi bulan, sampai tahun bertemu dengan tahun. Akhirnya si santri ini merasa kecewa, merasa pasrah. Tapi ketika pasrah itu, si santri ini teringat dengan pesannya Kiai, bahwa Kiai sangat membutuhkan pertolongannya. Akhirnya dia semangat lagi mencari seseorang Nabi Khidir yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh Pak Kiai. Lama kemudian, di ujung sungai tersebut, si santri melihat ada seseorang yang memakai baju putih semuanya. Si santri langsung pergi ke orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si santri langsung bertanya, apakah engkau Nabiullah Nabi Khidir? Ya. Ada apa engkau gerangan ingin bertemu dengan saya? Si santri langsung mengutarakan keinginannya. Wahai Nabi Khidir, saya adalah santri dari pesantren dan saya disuruh oleh Pak Kiai untuk menemui engkau. Karena putri dari Pak Kiai ini sedang sakit. Dan katanya hanya engkaulah yang bisa menyembuhkannya. Oh gitu. Baik. Langsung Nabi Khidir memberikan jawabannya. Putrinya bisa sembuh kalau putrinya dinikahkan. Hanya itu saja ya Nabi Khidir? Ya, silahkan sampaikan. Akhirnya sebelum dia pulang, dia teringat dengan salam-salam atau dengan pesan-pesan yang ditemui oleh santri tersebut. Pertama dia bertanya, ya Nabi Khidir, saya ingin bertanya. Kebetulan ketika di jalan, saya bertemu dengan kuburan tua. Dia menyampaikan salam. Kenapa kuburan tua ini, penghuni kuburan tua ini sampai saat ini disiksa oleh Allah? Maka Nabi Khidir menjawab, bilang kepada penghuni kuburan tua tersebut, apabila pengen berhenti siksaannya, maka berikanlah ilmunya kepadamu. Baik, Nabi Khidir. Pertanyaan kedua, ya Nabiullah, ada pohon jamu yang buahnya lebat, tapi pohon ini tidak ada yang mau mengambil buahnya. Kenapa itu ya Nabi Khidir? Sampaikan salam saya juga. Apabila buahnya ingin diambil oleh orang lain, maka ambillah pusaka yang ada di pohon itu. Karena sebab pusaka di dalam pohon itu
buah jambu itu tidak pernah disentuh oleh orang-orang sekitarnya. Baik Nabi Khidir. Terus yang ketiga ya Nabiullah, ada sumur tua yang airnya jernih, tapi tidak ada orang-orang yang mau meminum dari sumur tersebut. Kenapa ya itu ya Nabiullah? Baik, sampaikan salamku juga kepada sumur tersebut. Karena di dalam sumur tersebut ada harta karun yang melimpah. Apabila airnya pengen diminum oleh orang-orang sekitarnya, maka berikanlah harta karun itu kepadamu. Baik. Akhirnya salam dari sumur tua, salam dari pohon jambu yang buahnya lebat, dan salam dari kuburan tua yang sering disiksa di dalam kuburnya disampaikan. Satu persatu disampaikan. Akhirnya satu persatu juga si santri ini mendapatkan apa yang diberikan oleh sumur tua, pohon jamu yang berbuah lebat, serta kuburan tua. Ya kuburan tua, apabila engkau pengen berhenti disiksa, maka berikanlah ilmu kepadaku. Terus selanjutnya, wahai pohon jamu yang lebat, apabila kamu pengen diambil buahnya, berikanlah pusaka yang ada padaku. Selanjutnya, wahai sumur tua, apabila airmu pengen diminum oleh masyarakat sekitarmu, berikanlah harta karun itu kepadaku. Itulah pesan Nabi Khidir kepadaku. Akhirnya setelah itu terjadi, langsung si santri ini pergi ke pondok pesantren kiai yang menyuruh dia untuk pergi menemui Nabi Khidir. Di sini si santri langsung menemui Pak Kiai tersebut. Tapi Pak Kiai merasa pangling, tidak tahu, bahkan bertanya, siapakah engkau, wahai gerangan? Ya Pak Kiai, saya ini santri yang engkau suruh untuk menemui Nabi Khidir dan meminta obat untuk kesembuhan putrimu. Subhanallah, ternyata engkau telah sampai kepada pondok pesantren ini. Apa jawabannya? Apa obatnya? Katanya Pak Kiai. Obatnya yaitu segerakan nikahkan putri engkau Pak Kiai dengan seseorang. Tanpa pikir panjang, Pak Kiai langsung bertanya kepada santrinya, wahai santri, apakah engkau mau menikah dengan putriku? Dengan kaget si santri ini, kalau Pak Kiai berkenan, saya siap melaksanakan perintah Pak Kiai. Disinilah bagaimana nikmatnya seseorang, bagaimana adab sopan santun seseorang kepada kiainya, kepada gurunya, akan membuahkan hasil yang sangat berguna bagi kita. Ada barokah ilmu, ada barokah sikap, ada barokah harta. Dari sini seyogianya kita sebagai murid senantiasa berakhlakul karimah kepada guru kita, sopan kepada guru kita. Apa yang guru kita perintah, kita sami'na wa ata'na, kita mendengarkan dan kita taati apa yang dikatakan, apa yang dimaui oleh guru kita. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan kepada sahabat Uniku semuanya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kepada sahabat-sahabat Uniku lainnya. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.